Kembali di Q&A dicari warganet, kita juga ada tambahan panelis untuk segmen kali ini. Eko Kuntadi merupakan pegiat media sosial yang aktif menyuarakan pemikirannya terkait persoalan sosial politik. Ia juga penulis buku Para Penyembah Petromax. Dan inilah narasumber kami yang kedua, kita sambut Rocky Gerung. Rocky Gerung merupakan seorang akademisi dan pemikir filsafat. Ia mulai dikenal publik karena kerap melontarkan komentar kontroversial di layar kaca dan di media sosial. Hai Andi, apa kabar? Silakan duduk. Yep. Masih inget dong sama Bang Rocky? Siapa yang nggak pernah lupa? Silakan duduk Bang. Kita sajikan informasi terkait dengan Rocky Gerung. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini adalah seorang filsuf dan akademisi. Pernah mengajar di Universitas Indonesia dan merupakan salah satu pendiri Institut Setara. Sosok non-partisan yang satu ini memang sejak tahun 2010 sudah menyatakan dirinya sebagai oposan pemerintah yang kritis. Komentar pedasnya selalu ada dalam setiap kesempatan, tidak hanya di media mainstream, namun juga di media sosial. Rocky Gerung sering dianggap sebagai pengkritik pemerintah. Topik apa saja dikritiknya. Mulai pemindahan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan hingga mencibir mobil SMK. Kitab suci pun bahkan dikomentari. Alhasil, Rocky Gerung pernah dilaporkan ke Divisi Kejahatan Siber Mabes Polri karena dinilai menistakan agama. Pernyataan kontroversi bahwa kitab suci adalah fiksi dilontarkannya dalam sebuah acara dialog di televisi pada 10 April 2018 lalu. Dan baru-baru ini, 30 September lalu, di akun Twitternya, Rocky bahkan menuding buzzer dengan kata dungu. Selamat datang kembali di Q&A Bang Rocky Gerung. Kelihatannya sekarang lebih happy nih, nggak tahu kenapa Bang Rocky tapi kok masih aja nyebut orang dungu sih Bang? Saya kira Andi ini mengumpulkan seluruh kesalahan saya seminggu ini ya. Padahal yang salah cuma satu, Ruhut. Ya. Ada jejak digitalnya, masih ngomongin dungu dan bahkan ngatain buzzer tuh tempurung. Maksudnya apa sih Bang? Saya menyebut itu semua bukan sebagai evaluasi terhadap seseorang atau sejumlah orang. Tapi saya menggambarkan faktanya aja, masih ada kedunguan, masih ada buzzer dungu. Ada bahasa cerdas juga. Jadi itu bukan evaluasi itu deskripsi aja. Deskripsi aja, jadi nggak menuju ke satu kelompok tertentu kah? Setelah ada reaksi baru saya paham, oh itu yang dimaksud. Bahkan saya paham setelah mereka bereaksi. Bang Ruhut juga waktu terakhir Bang Rocky kesini masih perdebatannya sengit banget waktu itu Bang. Rocky ini sahabat saya dari zaman Jepang. Rocky. Padahal dia orang Belanda. Okay. Rocky selalu menunjukkan keindependenannya. Kau nggak independen. Aku memihak kepada salah satu calon, kau salah satu calon. Salah? Salah atau enggak? Tidak salah. Bukan. Tapi setelah kaunya yang menang calon aku, kau makin galak. Gini ya, Saudara Ruhut ini dia mampu untuk menghidupkan kedunguannya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang tidak berhubungan itu. Keluar lagi Bang dungunya nih Bang. Ya. Saya beroposisi pada Jokowi. Prabowo beroposisi pada Jokowi pada waktu itu. Lalu Luhut ambil kesimpulan saya pro Prabowo. Karena sama-sama beroposisi. Kenapa nggak sebaliknya Prabowo yang pro saya? Prabowo beroposisi dengan motif kekuasaan. Saya beroposisi dengan motif kedunguan. Beda itu. Kita proses yang terjadi sekarang ini. Sekarang makin galak. Begitu. Makin galak. Makin galak mengkritisinya. Kenapa Bang Rocky? Saya nggak makin galak. Saya mau tajamkan kritisisme itu. Supaya orang bisa lihat sesuatu yang disembunyikan. Saya melakukan interupsi. Politik itu adalah interupsi. Supaya ada ruang untuk menghasilkan argumentasi. Saya interupsi. Orang bilang kritik. Bukan. Itu menginterupsi kemapanan, menginterupsi kedunguan. Itu yang saya lakukan. Sultan, pasti harus semakin tajam interupsi itu tuh. Udah sesuai SOP dalam bermedia sosial belum nih kalau Bang Rocky? Kalau kemudian kedunguan yang terus diucapkan, apa Bang alat ukurnya dan cara deteksinya? Gampang sekali. Logical fallacies itu setiap kali presiden bicara ada ketidakruntunan logika. Setiap kali menteri bicara ada begituan, ketua partai itu yang saya kritik. Saya nggak kritik orangnya, saya kritik nalarnya, reasoningnya. Itu. Jadi dari awal saya terangkan itu, nggak bisa. Itu namanya fallacies tuh. Seberapa jauh Bang Rocky ini bisa mengaku tetap independen, imparsial? Yes. Padahal kita membutuhkan orang-orang yang imparsial. Jadi dia mengkritik kepada memang orang yang patut dikritik. Saya terangkan ya. Independen artinya berdiri di kaki sendiri. Bukan netral. Kalau Anda netral, disuruh netral, Anda tidak independen. Saya memilih independen karena kehendak saya tuh. Kan itu poinnya kan. Jadi independen artinya jangan berpihak. Loh itu bodoh namanya itu. Jangan berpihak artinya dia diperintahkan untuk jangan berpihak. Independen nggak dia? Coba. Gak usah jawab, Ruhut. Oke, buka Google aja. Saya mungkin tajamkan sedikit ya. Apakah Bang Rocky bisa bersikap kritis, katakanlah saya sebut namanya saja. Pak AHY, Pak SBY. Apakah bisa melakukan kritis yang sama kalau mereka punya kekuasaan?
Dan Pemkot. Apalagi kalau belum punya aja saya udah kritik gitu. SBY itu teman diskusi saya dan saya kritik terus itu. Sama juga AHY. Kan ada kesetaraan argumentasi itu. Kan itu soalnya kan. Ada yang bertanya-tanya, Bang Rocky ini katanya intelektual, tapi sentimen yang dikedepankan terus benci-benci Jokowi. Gimana itu Bang? Saya nggak pernah benci Jokowi, saya nggak ada urusan pribadi. Benci itu urusan pribadi. Orang yang membenci itu mentalnya rusak. Orang yang membenci saya juga mentalnya rusak tuh. Bang rusak Bang. Karena politik itu argumentasi, bukan sentimen. Produce argumen, kendalikan sentimen. Itu rumus politik. Iya, saya terus terang. Jadi kepikiran ya karena dungunya ya. Bukan, saya kadang-kadang agak kesulitan menemukan substansialnya. Saya lebih akhirnya orang terdistrak dengan gaya bahasa, dengan kosakata. Sementara sebenarnya banyak problem yang layak dikritik tapi tidak disampaikan. Misalnya dalam hal politik segregasi dan seterusnya. Anda tidak masuk ke situ karena memang lebih mementingkan kemasan kata-katanya. Jadi maksudnya kenapa nggak to the point aja gitu? Ya, Kenapa itu, harus dikemasnya? Sehingga publik tidak terdistrak dengan kedunguan ke. Oke, Baru kita tahan dulu, kita harus break. Akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti. Apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Dungu. Nah,